Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Malam, Pak. Nah, jadi karena perkuliahan kita online, ya, jadi kita satu minggu masuknya satu kali saja, ya. Apakah itu nanti hari Senin ataupun hari Selasa, kita lihat kondisinya. Kenapa demikian? Nah, kalau perkuliahan itu dilaksanakan offline, ya, nah kan ada aturan dari prokes kesehatan itu di dalam satu ruangan kan maksimal itu hanya boleh 25 orang. Nah, makanya prodi kita membagi menjadi 2 kali pertemuan, ya. Jadi ada hari Senin dan hari Selasa. Nah, tapi karena kita kuliahnya online, ya online kan berapa orang pun boleh masuk dalam satu perkuliahan kan. Nah, jadi kita buat satu kali saja dalam satu minggu, ya, biar tidak repot. Ya, begitu ya Dedek semua ya. Oke, nah hari ini kita coba akan membahas tentang flow analysis ya. Nah, jadi ini flow itu kalau menurut arti katanya bisa kita artikan sebagai arus traffic ya atau arus data ya. Jadi kalau flow analysis berarti analisa arus traffic ataupun analisa arus data. Nah, artinya kumpulan traffic data dalam sebuah jaringan yang memiliki atribut-atribut umum ya. Nah, apa saja atribut yang ada? Nah, atribut untuk arus flow itu bisa jadi atributnya berupa sumber atau alamat tujuan ya. Jadi alamat sumber ataupun alamat tujuan, jenis informasi ataupun arahnya. Nah, itu merupakan atribut dari arus tersebut ya, atribut dari flow itu ya, atau flow atribut ya. Bahasa Inggrisnya flow atribut. Nah, jadi ada alamat sumber, alamat tujuan, jenis informasi dan arah data itu ya. Nah, kalau kita melihat pada gambar ini ya, ini adalah flow attributes ya. Ini yang diterapkan pada end-to-end ya, end-to-end connection ya. Nah, dari end-to-end dan melalui sebuah jaringan. Nah, jadi perangkat yang ada di sini ya, itu memiliki atribut ya, dan akan dihubungkan melalui sebuah jaringan network dengan perangkat yang ada di sini ya. Nah, perangkat yang ada di yang pertama ini bisa saja dia berupa user ya, bisa saja berupa server atau perangkat-perangkat lainnya. Sedangkan perangkat yang kedua bisa saja perangkat itu juga user atau server atau perangkat yang lain. Keduanya dihubungkan dengan melalui sebuah jaringan atau network ya. Nah, untuk perangkat yang pertama dengan perangkat yang kedua itu dia memiliki atribut-atribut ya. Nah, apa saja atributnya tadi sudah kita bahas ya. Nah, atribut itu bisa saja source atau destination address ya, atau alamat sumber ataupun alamat tujuan. Nah, atribut lainnya bisa juga berupa port number ya, nomor port. Nah, jadi masing-masing perangkat ini ya dia memiliki atribut port ya. Nah, misalnya kalau kita mau mengakses internet ya, atau mengakses www ya, www itu ya. Nah, kita biasanya menggunakan port 80 ya. Untuk FTP misalnya kita menggunakan aplikasi FTP. Nah, kita menggunakan nomor port berapa kalau FTP? Ada yang tahu? FTP itu kita menggunakan port berapa? Belum ada yang tahu? Nah, kalau port
80 kita gunakan untuk akses internet ya. Sedangkan untuk aplikasi FTP biasanya digunakan port 21 ya dan lain sebagainya. Terus pada jaringan ini juga itu nanti akan ada routing ya melalui jaringan ya. Ini menggunakan router ya. Ini rute daripada data itu. Nah, di dalamnya juga terdapat parameter-parameter quality of service ya. Terus juga terdapat directionality ya, arah. Nah, ini untuk contoh flow attribute dari end-to-end ya, end-to-end user ya, end-to-end server atau end-to-end perangkat-perangkat lain melalui sebuah jaringan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik flow ya. Nah, apa saja karakteristik untuk arus data itu ya atau arus traffic. Nah, diantaranya di sini ada performance requirements ya. Nah, jadi kebutuhan performance. Apa saja kebutuhan performance itu? Nah, misalnya capacity ya. Tentunya adalah capacity, contohnya adalah bandwidth. Terus kebutuhan performance lainnya adalah delay ya. Nah, ini misalnya latency. Terus ada reliability ya. Nah, reliability ini berkaitan dengan contohnya availability ya, ketersediaan. Terus kebutuhan untuk performance yang keempat adalah quality of service level. Nah, ini QoS ya. Untuk flow karakteristik yang kedua adalah importance ya atau priority levels ya. Nah, ini adalah tingkat prioritas ya, tingkat kepentingan ya. Mana yang paling penting, mana yang paling diprioritaskan. Nah, ini terdapat di dalam bisnis atau enterprise ataupun provider ya. Ini flow karakteristik untuk priority level ada pada level bisnis ya, enterprise ataupun provider, dan juga untuk political ya, untuk politik. Flow karakteristik yang ketiga yaitu yang lain-lain ya di luar daripada performance requirement dan important priority level. Itu diantaranya adalah directionality ya. Nah, directionality adalah arah ya. Terus common set of users ya. Nah, ini adalah setting-setting secara umum untuk pengguna application devices ya, aplikasi dan perangkat-perangkat. Juga ada scheduling ya. Nah, scheduling ini penjadwalan, misalnya time of day. Terus ada protokol yang digunakan, protokol use, dan ada pengalamatan, addresses ataupun port. Nah, terus ada security, ya, keamanan ataupun privacy requirement, ya. Ini kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan privacy atau tingkat keamanan. Nah, selanjutnya adalah slide-nya ini ya, jalan ada deh ya. Halo? Jalan, Pak. Jalan ya. Nah, saya khawatir slide-nya nggak jalan ya. Nah, selanjutnya adalah flow ya. Nah, flow atau arus itu bisa dilakukan dua arah ataupun satu arah ya. Nah, kita lihat yang paling atas itu adalah flow yang pertama ya, arus data yang pertama itu adalah bidireksional ya. Nah, misalnya kecepatannya adalah 100 kilobyte per second ya untuk upstreamnya, terus 500 kilobyte per second untuk downstream. Nah, kita lihat di bawahnya itu ada flow yang kedua ya. Ini sifatnya unidireksional. Itu kecepatannya 100 kilobyte per second ya. Di mana untuk 40 milisekundnya untuk upstream. Sedangkan flow yang ketiga ya, itu menggunakan 250 kilobyte ya per second. Nah, terus di bawahnya lagi ada flow yang keempat ya, menggunakan
1 megabyte per second. Nah, untuk flow 3 dan flow 4 ya. Nah, ini disebut dengan set of two unidirectional flows ya. Nah, ini untuk dua buah arah tunggal ya, satu yang ke kiri, satu yang ke kanan kalau kita lihat dari ilustrasinya. Nah, selanjutnya adalah individual flow ya. Nah, arus individu. Apa yang dimaksud dengan arus individu? Nah, arus individu adalah aliran untuk satu aplikasi ya. Arus individu untuk satu aplikasi memiliki kebutuhan yang terjamin ya. Nah, kita lihat ya di gambar 44 itu individual flow for a single application with guaranteed requirements ya. Jadi flow individual untuk sebuah aplikasi tunggal ya dengan kebutuhan yang terjamin ya. Nah, aplikasi satu ya dia mempunyai 15 bit per second peak ya di dalam bentuk guaranteed. Nah, selanjutnya adalah arus gabungan. Apa yang dimaksud dengan arus gabungan? Arus gabungan adalah kombinasi dari beberapa kebutuhan aplikasi ya, atau kombinasi arus individu ya. Jadi gabungan itu kebutuhan daripada aplikasi atau kombinasi dari arus individu. Nah, kita lihat di sini arus gabungan ya, atau dikenal dengan istilah composite flows. Nah, kita lihat di gambar yang paling atas ini ya. Nah, jadi perangkat atau device ini di sini adalah aplikasi satunya menggunakan 100 kilobit per second upstream ya. Untuk aplikasi 2 200 kilobit per second yang sifatnya bidireksional. Terus 100 milisecond untuk transmitter dan ini delay ya, receiver dan transmitter delaynya. Dan juga untuk aplikasi 3-nya 100% uptime ya. Ya harus menyala terus-menerus ya, uptime untuk 100%. Nah, kalau kita melihat composite flow-nya, nah jadi masing-masing individu flows ya, untuk individu flow 1, individu flow 2 ya, terus individu flow 3 ya. Nah, di sini ada composite flow ya, gabungan daripada aliran datanya. Terus ada yang disebut dengan istilah critical flows ya. Nah, apa itu critical flows? Yaitu arus yang lebih penting daripada yang lain ya. Karena memiliki kinerja tinggi atau memiliki persyaratan kebutuhan yang ketat ya. Misalnya harus real time ya, harus bersifat interaktif dan lain sebagainya. Jadi dia lebih diutamakan daripada yang lain ya. Harus yang lebih penting daripada yang lain. Selanjutnya mengidentifikasi dan mengembangkan arus data ya atau traffic. Arus data atau traffic diidentifikasi ya dan dikembangkan berdasarkan informasi dari spesifikasi kebutuhan ya. Nah, bisa saja kebutuhan dari user ya, kebutuhan aplikasi, kebutuhan perangkat ataupun kebutuhan jaringan itu sendiri. Nah, ini adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengembangkan arus data atau traffic. Nah, kita lihat di yang paling atas itu ya, proses identifikasi pertama yaitu melakukan identity flows ya. Nah, kita harus melihat identity daripada aliran data tersebut. Terus flow requirements ya, kebutuhan-kebutuhan flows itu, dan location from requirement specification ya. Nah, ini termasuk juga lokasinya. Nah, untuk yang kedua di bawahnya itu determine where sources and sink
are located ya. Nah, di mana sumber-sumber daya itu ya diletakkan. Apply flow models where needed ya. Nah, terus gunakan model aliran itu ya di mana dia diperlukan. Nah, selanjutnya proses identifikasi yang paling bawah adalah combine performance requirements ya for flows into flow specification ya. Jadi kita mengkombinasikan kebutuhan ya daripada performance untuk aliran data tersebut ke dalam flow specification ya, spesifikasi dari arus data tersebut. Berdasarkan kebutuhan aplikasi, maka dapat beberapa pendekatan untuk mengidentifikasi arus data atau traffic tersebut ya. Nah, misalnya berfokus pada aplikasi tertentu ya. Nah, kelompok aplikasi ya, perangkat atau fungsinya. Misalnya untuk penggunaan video call atau media penyimpanan. Terus juga mengembangkan profil aplikasi umum yang dapat diterapkan ke semua pengguna atau user. Jadi profilnya itu bisa digunakan oleh seluruh user yang ada. Memilih beberapa aplikasi yang akan diterapkan. Nah, tentunya kita harus menyesuaikan dengan keperluan aplikasi apa saja yang akan diterapkan. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi arus data atau traffic ya, berdasarkan kebutuhan aplikasi. Misalnya ya untuk data migration, untuk migrasi data. Nah, di sini disebutkan ya from requirement specification ya berdasarkan pada kebutuhan spesifikasinya ya for a single session of each application ya. Jadi ada untuk sebuah sesi tunggal ya itu diberlakukan untuk masing-masing aplikasi ya. Jadi single session of each application. Nah, aplikasi pertama di sini ada staging data dari user devices ya. Terus kapasitinya 100 KB per second, delay unknown, reliability-nya 100% ya. Terus application pertama ya ini melakukan migrating data between server ya. Jadi mereka akan melakukan migrasi data di antara server-server yang ada. Nah, kapasitinya 500 KB per second, delay-nya unknown, reliability-nya 100%. Nah, untuk aplikasi yang kedua, migration to remote ya atau tertiary storage. Nah, ini migrasi untuk penyimpanan secara remote ya. Kapasitinya 10 megabit per second, delay-nya NA ya, unknown, terus reliability-nya 100%. Selanjutnya adalah pemetaan arus data atau traffic itu sendiri ya. Menggunakan informasi tentang perilaku pengguna dan aplikasi. Maka dapat menentukan bagaimana arus data atau traffic-nya. Jadi berdasarkan perilaku pengguna dan aplikasi ya, perilaku usernya beserta aplikasinya. Kita dapat menentukan bagaimana arus data atau traffic-nya. Nah, kita lihat pada gambar 49 di bawah ya. Ini berkaitan dengan arus data atau traffic antara perangkat untuk aplikasi yang pertama ya. Nah, di sini sebuah kampus ya. Ini ada kampus utamanya ya, jaringan kampus utama, dan ini jaringan kampus
di bagian utara dan ini bagian kampus di sebelah selatan ya. Nah, di sini kita melihat untuk sentral kampus ya, kampus pusat. Dia aplikasi pertamanya dari user ya, perangkat-perangkat user pada server ya, penyimpanan server sementara. Nah, di sini ada 40 user ya, ada yang 67 user. Terus ada 45 user. Nah, di sini terdapat server ya, server yang keempat. Nah, terus untuk kampus sebelah selatan ya, ini aplikasi satu dia mengalir dari 22 device ya, 22 perangkat ke tertiary storage server ya, server penyimpanan tertiary ya. Nah, di mana di sini ada 22 perangkat ya. Terus untuk kampus yang di ini utara ya. Nah, aplikasi satu flows dari video device to storage device ya. Jadi di sini ada perangkat-perangkat video ya. Dia mengalir ya ke dalam ini aliran datanya di aplikasi satu. Aplikasi satu dari user device ya. Aplikasi satu mengalir dari perangkat-perangkat user kepada temporary storage server ya. Nah, terus di sini ada compute server ya, server yang tugasnya melakukan penghitungan. Nah, di sini adalah media penyimpanan ya, storage servers. Nah, ini adalah flow estimated antara perangkat untuk aplikasi yang pertama. Nah, selanjutnya penerapan kinerja untuk setiap arus data atau traffic. Nah, kita lihat di sini ya, tadi Central Campus ya. Nah, di sini ada building A ya, bangunan A. Itu di sini ada terdapat 40 devices ya, 40 perangkat. Nah, di sini flow-nya ya, flow 1 ya, F1. Terus pada bangunan yang kedua terdapat 67 perangkat. Dia mengalir menggunakan flow F2. Terus dia masuk ke bangunan C ya, bangunan C mana di dalamnya terdapat 45 devices ya, dan juga terdapat server ya di sini. Dan 45 perangkat ini, devices ini dia mengalir menggunakan flow F3 ya. Nah, terus dari server mengalir menggunakan F4 menuju ke kampus utara storage server ya. Ini adalah kita lihat di sini flow F1, F2 dan F3 ya, F1, F2 dan F3 itu kecepatannya 100 kilobyte per second ya, 100% uptime. Terus khusus untuk F4 ya, dia mempunyai flow-nya 500 kilobyte per second ya, 100% uptime. Ini adalah performance information edit ya. Jadi penambahan performance informasi untuk Central Campus ya, aliran dari Central Campus untuk aplikasi 1. Nah, selanjutnya pengumpulan arus data atau traffic ya, atau disebut dengan aggregation ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, jadi Central Campus Flow for Application 1 expanded with building C ya. Nah, kita lihat di sini building A tadi ya yang memiliki 40 devices perangkat, building B 67 flow-nya menggunakan F1, F2
terus masuk kepada building C, bangunan C, di mana di dalam building C ini terdapat perangkat-perangkat ya, sejumlah 45 ya, 45 perangkat, 45 devices. Dia menggunakan flow-nya F3 ya. Nah, jadi F1, F2, F3 itu dia bersatu di sini. Nah, dia akan merupakan kombinasi daripada F1, F2 dan F3 ya menuju server-server yang ada. Nah, di sini ada flow aggregation point ya. Nah, ini titik pengumpulan arus datanya. Nah, keluaran dari server ini ya dia mengalir melalui F4 ya menuju storage server ya. Server penyimpanan yang ada di kampus utara ya. Nah, ini untuk pengumpulan arus data ya atau aggregation. Nah, selanjutnya adalah pembuatan profil ya. Developing a profile ya. Membuat profil yang merupakan profil kinerja yang dapat digunakan untuk entitas ya di dalam sebuah sistem. Ini contoh untuk pembuatan sebuah profil ya. Nah, kita lihat di sini profil 1 ya atau P1 dia 100 kilobyte per second ya, 100% uptime. Terus ini tadi Central Campus ya, kampus sentral. Ini ada kampus utara ya, ini kampus selatan ya. Nah, terus di sini ada ya P1 ya untuk kampus Central Campus itu ini profilnya ya. 1, terus dari F4 ya masuk kepada server yang ada di sini ya. Terus ada storage server. Terus juga terhubung kepada kampus yang ada di sebelah utara ya. Yang mana tadi di sini ada digital video ya, streaming datanya yang mengalir. Nah, memilih beberapa aplikasi ya. Nah, ini choosing the top end application. Nah, misalnya ada 5 aplikasi utama ya. Yang pertama itu adalah web browsing ya. Yang kedua email, yang ketiga file transfer, yang keempat word processing, dan yang kelima database transaction ya, transaksi yang ada pada database. Ini adalah penerapan aplikasi sesuai profil kinerja ya. Nah, dia menggunakan top end application untuk entire network ya, keseluruhan jaringan. Nah, misalnya di sini untuk profil 1 ya. Nah, ada profil 2 dan profil 3. Di dalamnya juga ada aplikasi 1 ya, aplikasi 2 dan aplikasi 3. Nah, ini adalah a project may incorporate multiple approach in choosing application ya. Nah, ini menggunakan multiple approaches ya. Pendekatan secara multiple. Nah, selanjutnya data sources and sinks ya. Jadi sumber-sumber data dan media penerima. Nah, kita lihat di sini ya dari ilustrasi gambar ini convention for data sources and sink ya. Nah, jadi data sources itu kita tengok di sini ya. Simbolnya adalah di tengah-tengah ini adalah titik ya. Ini adalah sumber data atau data source ya. Terus dia masuk ke data sink ya atau media penerima ya. Media penerimanya ada 3 di sini ya. 1, 2, 3. Sumber data dan media penerima membantu memberikan atau menentukan arus data traffic ya. Nah, tentunya ada arus data traffic ya pada saat data berasal dari data sources pada media penerima ya atau data sink.
Nah, kita lihat lagi contoh arus data ya atau traffic dari sumber data. Nah, kita lihat di sini ya. Arus data itu semuanya akan menuju sebuah jaringan ya, menuju ke network. Bisa berasal dari data source ya, sumber data. Nah, dia akan menghasilkan data ya. Sumber data itu menghasilkan data bisa suara ataupun video ya, voice ataupun video. Terus sumber data yang berasal dari application server ya, service aplikasi. Nah, itu akan ada aplikasi data yang menuju jaringan. Nah, terus selanjutnya sumber data berasal dari mainframe ya. Nah, pada mainframe ini terdapat berbagai jenis data ya yang akan dikirimkan melalui sebuah jaringan. Juga termasuk video device ya, perangkat-perangkat video. Apakah CCTV dan lain sebagainya. Nah, ini adalah video juga menuju jaringan. Terus sumber data lainnya adalah instrumen-instrumen ya atau peralatan-peralatan lainnya, misalnya pada medical industries ya. Jadi industri medik ya atau saintifik. Nah, ini bisa berupa telemetri atau kontrol data. Nah, ini adalah example data sources ya. Contoh-contoh dari sumber data. Oke, baik adik-adik. Saya rasa untuk pertemuan malam ini cukup sampai slide yang kedua tiga ya. Silakan adik-adik untuk ini untuk mengaktifkan kameranya ya. Kita akan buat screenshot untuk bukti kehadiran ya. Nah, sekarang ini yang hadir 15 orang ya, kalau kita melihat dari partisipannya ada 15 orang ya, termasuk saya sendiri, berarti yang hadir hanya 14 ya. Iya, Pak. Nah, 14 orang ya. Sebelumnya saya tanya dulu, di kelas ini kira-kira siapa yang jago buat ini ya, buat website? Ada yang punya pengalaman buat website? Nanti kalau ada yang ini ya, yang sudah pengalaman, yang sudah mahir buat website, nanti silakan japri saya ya. Nah, biar nanti ilmunya bisa berkembang. Dan juga yang ini, yang biasa untuk desain grafis ya, misalnya menggunakan ada Photoshop, menggunakan Corel ya, untuk buat desain ya. Mungkin sering buat ini ya, rancangan desain untuk ini, untuk spanduk dan lain sebagainya. Silakan japri saya ya. Oke, saya ini screenshot dulu kehadirannya. Ya. 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik, kita tutup pertemuan malam ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama Terima kasih, Pak. kita live ya. Ya. Iya, Pak.